Pak jika ada bisnis yang ownernya lebih dari satu dan ketika bisnis membesar namun ada owner yang kapasitasnya tidak ikut tumbuh atau tidak profesional, apakah itu akan berbahaya atau lazim saja? Oke, ini pertanyaan cukup menarik. Banyak sekali kita di dalam berbisnis join, apalagi bisnisnya ini yang dari kecil. Nah, teman-teman, saya pastikan pada saat kita berjoin, perusahaannya ini masih skalanya kecil dan masih susah, itu biasanya senang-senang aja untuk saling susah. Tapi kalau bicaranya ini usahanya tadi merintis dari awal, tahun pertama agak susah, tahun kedua udah untung. Nah kalau sudah untung itu yang pasti pada ribut. Kenapa? Sudah ada uangnya, sudah ada value-nya. Kebanyakan pada ribut. Entah itu ribut karena istrinya, entah ribut itu karena kapasitasnya yang tidak naik, ataukah entah itu ribut karena pembagian keuntungannya dan lain-lain. Itu kebanyakan seperti itu. Nah, kalau tadi pertanyaannya ada salah satu partner kita di dalam berbisnis ini, kita pengen berkembang, tapi partner kita ini tidak mau men-scale up atas kapasitasnya dia untuk berkembang. Nah, apa yang kita lakukan? Kita sering sekali mengalami kondisi seperti itu. Tentunya teman-teman, itu adalah sebuah komitmen. Sebuah komitmen. Kalau di mana komitmen itu tadi, misalkan kita membuat perusahaan satu usaha yang kecil lah, kita bikin warung. Nah, warung kita ini itu dimiliki oleh 3 orang. Nah, 3 orang ini tadi satunya memang dia kurang pinter lah, kita bicara kurang pinter dan tidak mau belajar. Itu banyak kejadian. Nah, terus kemudian kita yang berdua ini atau partner yang lain pengen tumbuh besar dengan cara membuka cabang, dengan cara bikin franchise dan lain-lain. Nah, kalau ada satu partner kita yang memang tidak mau tumbuh berkembang, nah pertama yang kita lakukan adalah kasih tahu beliaunya dulu. Kasih tahu bahwa rencana perusahaan kita itu akan menjadi seperti ini dan seperti ini. Tapi kalau sampai dengan kita kasih penjelasan sebegitu rigid dan ternyata orangnya masih tidak mau untuk belajar dan berkembang, nah apa boleh buat? Karena kondisinya perusahaan itu harus tetap berkembang. Jadi porsinya dari pemegang saham yang memang tidak mau berkembang, ya kita batasin sebatas itu. Atau kalau memang kondisinya dia mau tetap berkembang dan menjadi pemegang saham pasif, ya itu lebih baik. Nanti kita kasih porsi-porsi yang sesuai dengan kerjanya dia. Mohon maaf, satu handphonenya mati, jadi saya hanya live di Facebook, IG-nya kebetulan handphonenya mati. Tadi tidak ada persiapan untuk dicas. Terus kemudian balik lagi yang tadi soal partner yang tidak mau berkembang. Nah, kejadian apa yang sudah saya lakukan adalah selama ini kalau kita berpartner lebih dari 2 orang, itu kejadian seperti ini pasti akan sering. Ada 1 atau 2 partner yang memang tidak konsisten atau mungkin tidak mau ngikutin polanya kita. Nah, jujur kalau bagi kami, bagi saya pribadi, saya selalu menghargai yang namanya minority rights. Apa itu minority rights? Itu di dalam berpartner, itu pasti ada pemegang saham yang paling kecil. Nah, pemegang saham yang paling kecil ini saya selalu memberikan hak suara dia sebagai minority right. Kenapa? Kalau hak minoritas ini tidak kita akomodir, kebanyakan teman-teman yang pemegang saham yang nominalnya kecil ini biasanya lari duluan. Karena egoisme sebagai pemegang saham mayoritas itu pasti akan lebih besar dan relatif mutlak. Nah, itulah yang akan cukup dihindari teman-teman. Sebisa mungkin usahakan kita mengakomodir atas kepentingan minority rights. Karena kalau minority rights itu bisa terakomodir, harusnya teman-teman yang mayoritas ini juga bisa mengikuti. Sepanjang, saya bilang, sepanjang apa yang dipengenin oleh minority rights tadi itu juga masih satu visi dengan rencana perusahaan yang lebih besar. Nah, itu yang harusnya tetap bisa dilakukan meskipun ada perselisihan atau perbedaan opini dan visi dari pemegang saham.